Jadi kita mau melihat landasan-landasan dari teologi Perjanjian Lama. Memang di teologi PL1 tetap ada landasan ini, tapi ini sifatnya advance ya. Jadi kalau di jadi saya atur kuenya itu ya begitu. Yang agak lebih berat batu batanya ya di sini. Kalau di TPL1 itu lebih ringan. Nah, itu dia. Nah, apa itu sejarah gitu kita bisa pahami ya. Kemudian mengapa itu sejarah penting dalam teologi APL. Nah, bagaimana pandangan para historis kritis atau para teolog modern pada umumnya terhadap sejarah, sehingga kita mengenal historiografi. Ya, itu kan pandangan yang umum. Apakah pandangan atau historiografi itu identik dengan sejarah Alkitab? Sehingga kadang-kadang kalau tidak dijelaskan dalam historiografi, ya, maka akan banyak pandangan yang berkata bahwa sejarah di dalam Alkitab itu tidak tepat, gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat apa kata Alkitab tentang sejarah yang lebih spesifik. Ini yang kita lihat. Nah, coba kita lihat apa itu sejarah. Biasanya ketika kita bicara tentang apa itu sejarah, itu kita berpikir tentang hal-hal yang lalu kan, semua peristiwa-peristiwa masa lalu. Ya sudah, itu yang kita pahami. Maka memang banyak orang yang menghindari belajar sejarah. Ya, dosennya sudah kelihatannya kuno, terus mata pelajarannya kuno kan gitu. Itu masih ingat waktu teman-teman masih di SMA atau di mana gitu ya. Ketika belajar sejarah kan begitu. Sehingga banyak, tapi padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Biasanya kita berpandangan bahwa sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa masa lalu. Tapi coba kita lihat apakah hanya sebatas itu. Nah, sehingga kenapa kita mempelajari sejarah itu? Nah, ya. Nah, dalam buku satu buku yang berjudul yang diterbitkan oleh BPK ada satu quote ya. Disebut di situ, teologi tanpa sejarah mungkin saja ya. Jadi judul bukunya di ambang pintu teologi ya. Itu di sana dikatakan teologi tanpa sejarah mungkin saja, tetapi teologi tanpa sejarah tidak mungkin dapat benar. Kira-kira mengapa? Sehingga sejarah itu sesungguhnya adalah tiang atau pondasi dasar dari teologi, ya. Karena kalau kita mempercakapkan, mempelajari, bahkan memberi seluruh hidup kita untuk mempelajari apa itu teologi, itu ya, dan kita menjadi sarjana, master, doktor, profesor teologi, tapi yang kita pelajari tidak memiliki nilai historis, tidak betul-betul terjadi, ya kan? Maka apa yang kita pelajari itu mubazir. Itu hanya baru contoh praktis. Kemudian ketika kita berkata, kita berpegang kepada keyakinan yang dicatat oleh kitab suci, ya kan? Pusat iman kita itu pada kematian dan kebangkitan Kristus. Ini contoh supaya kita bisa paham, ya. Tapi ternyata itu bukan fakta, itu fiktif. Maka kan sia-sia. Nah itu ya. Jadi itu menjadi dasar yang kuat. Maka mengapa kita harus mempelajari sejarah? Itu yang kita katakan bahwa teologi tanpa sejarah tidak mungkin dapat benar. Karena segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab harus memiliki dasar
kepada fakta yang terjadi yang kita lihat. Nah, arti sejarah yang pertama ya ini yang paling umum, ini yang paling bawah, gitu ya. Sejarah sebagai rangkaian fakta. Ya, tapi sebenarnya juga yang kedua, sejarah itu sebagai laporan atau catatan. Maka teman-teman bukan historian kan, tapi teolog. Lo dasarnya saudara bisa belajar apa? Karena ada dokumennya, karena ada catatannya ini. Jadi ini juga masuk dalam kategori sejarah. Ya, peristiwa yang dicatat di sini ini, catatan ini tentang peristiwa itu juga masuk dalam kategori sejarah. Nah, sehingga pengertian sejarah itu ternyata kan tidak sempit, gitu ya. Jadi laporan, catatan. Nah, kemudian studi tentang fakta nah di sini ada combine ya. Kalau seorang arkeolog dia berada di field, dia berada di lapangan, dia berada di situs, dia berada di daerah-daerah di mana ada penyelidikan artefak dan sebagainya. Dia di wilayah-wilayah di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi, ya. Berarti mereka menyelidiki fakta itu secara langsung di lapangan, ya kan? Maka salah satu contoh misalnya, ya dia bukan arkeolog, dia hanya gembala yang tidak 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 apa tidak kompeten. Tapi penemuan seorang gembala di Gua Qumran itu, gitu, menjadi awal penggalian bagi para arkeolog dan menemukan begitu banyak gulungan-gulungan kitab suci, termasuk Yesaya, Hosea, Habakuk, ya, Yeskiel dan sebagainya. Dan ketika itu dicocokkan, klop. Nah, itu para arkeolog. Tetapi ketika kita mempelajari fakta, mempelajari catatannya yang lebih kepada profesi sebagai teolog, maka kita bisa melihat ada ribuan, mungkin 3.000 sekian, ada salinan-salinan dari tulisan-tulisan tentang apa yang dicatat di dalam Alkitab. Maka menurut saya ketika kita bicara tentang keautentikan Alkitab, itu kita bicara data, ya, tentang banyak hal. Maka kita tidak mungkin apa ya, tidak mungkin salah dari sisi itu yang kita lihat. Sehingga itu sesuatu hal yang luar biasa. Nah, ini ya, ada 4 sejarah dalam teologi perjanjian lama. Ya, dikatakan pusat dan inti semua Alkitab adalah sejarah. Ya, mungkin kita bisa buka Lukas pasal yang pertama itu ya. Teman-teman bisa buka Lukas itu ya, banyak ya. Ini yang bisa kita lihat, bisa baca ayat 1 sampai dengan 4, silakan, boleh gantian, boleh sendiri. Lukas pasal 1 Lukas 1, ayat 1 sampai dengan ya, ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, kata kuncinya peristiwa dan sungguh benar. Itu kata kunci di dalam teks ini. Sehingga bukan imajinasi penulis, ya, bukan apa namanya, bukan ide, tapi peristiwa. Itu yang kita katakan bahwa uh, Alkitab itu membumi. Alkitab itu adalah peristiwa yang nyata yang kemudian
Tuhan katakan tuliskan. Ya, beda dengan kitab-kitab lain. Ya, kita nggak usah sebut kitab mana, tapi kitab-kitab itu kan kitab yang jatuh dari langit. Kitab yang ditemukan secara ajaib. Tapi ini enggak. Ketika Musa dan bangsa Israel berjalan dari satu tempat ke tempat lain, Tuhan katakan tuliskan, ya, tuliskanlah semua peristiwa ini dari satu tempat persinggahan ke persinggahan yang lain. Nah itu, jadi semua itu peristiwa yang real. Nah sekarang kita lihat, ketika kita bicara sejarah di dalam Alkitab, maka yang pertama kita harus mendekatinya dari sejarah Timur Dekat kuno. Ya, jadi sejarahnya itu di situ. Ya, kita nggak boleh menyelidiki sejarah Alkitab dari sejarah Indonesia, gagal. Itu yang disebut dengan exegese, tapi kita menyelidikinya dari sejarah Timur Dekat kuno yang bisa kita lihat. Kemudian ada yang khusus di dalam Alkitab, setelah konteksnya jelas Timur Dekat kuno atau Ancient Near East itu, maka keunikan dari sejarah Alkitab itu adalah sejarah keselamatan. Heil Geschichte. Heil itu selamat, keselamatan, ya, selamat. Geschichte itu sejarah. Nah itu. Cuman memang kita harus hati-hati ketika nanti kita buka buku. Banyak orang yang pakai istilah Heil Geschichte ini, tapi dalam konteks, dalam pemahaman pseudomorfosis. Paham ya? Waktu kita di kontemporer saya sudah menjelaskan apa itu pseudomorfosis. Ya, pakai istilah sejarah keselamatan, tapi sesungguhnya sejarah keselamatan yang tidak dimaksudkan oleh Alkitab. Ya, ketiga, sejarah Israel dalam konteks kritik historis. Ya, ya kita kan melihatnya itu secara real gitu ya. Tapi ternyata sejarah yang terjadi di Israel itu menjadi sejarah yang dijadikan studi historis oleh para teolog sehingga mereka bisa menemukan banyak hal-hal di situ. Kemudian sejarah komposisi, ya, kita bisa lihat bagian-bagian itu. Nanti kemudian baru yang terakhir tentu apa sih kata Alkitab tentang sejarah. Nah ini yang bisa kita paham, ya. Jadi ketika kita bicara tentang sejarah dalam Alkitab, paling tidak 4 atau kemudian nanti kesimpulannya pada 5 itu sejarah yang disebut di dalam Alkitab. Itu yang kita bisa lihat. Oke. Ya. Kita bisa lihat ini pentingnya sejarah dalam teologi. Ya, tentu kita sudah lihat peristiwa dalam Alkitab. Ya, ada banyak ya. Peristiwa penciptaan, kejatuhan dan seterusnya. Ya. Kemudian ini yang menjadi dasar-dasar yang kita bisa melihat bahwa ini adalah betul-betul terjadi, ya. Dan ini menjadi dasar kita untuk berteologi, menjelaskan prinsip yang berhubungan dengan sejarah. Ya, ini kita bisa lihat segala sesuatu berlangsung di dalam sejarah karena Allah yang menetapkannya. Nah, kita melihat dulu pentingnya sejarah dalam Alkitab. Ya, jadi bukan kebetulan. Memang akhirnya ini agak lucu dibelokkan oleh para teolog ya. Bukan kebetulan kitab Kejadian itu di depan. Ya. Walaupun kita tahu susunan Alkitab, saya ulang ya supaya teman-teman nanti tidak keliru. Bukan kebetulan kitab Kejadian itu di depan. Dan di semua kitab baik dari kitab Ibrani maupun Septuaginta, kitab Kejadian itu berada di depan. Oke. Tetapi nanti kitab-kitab yang lain susunannya bisa acak, bisa berbeda. Misalnya contoh ya, ketika teman-teman buka akhir dari perjanjian lama kita itu, di kitab kita itu kan Maleakhi. Betul? Tapi di bahasa Ibrani bukan, Tawarit. Ya.
kitab nabi-nabi itu terbalik-balik. kitab puisi itu terbalik-balik, nggak apa-apa. Tapi yang menarik dalam ilham Roh Kudus, apapun versi Alkitab, ya tentu kan hanya ada sebenarnya kan hanya ada dua yang mendasar ya, Septuaginta sama BHS, Hebrew Student atau Ibrani. Ya, itu kan hanya dua itu ya. Tapi kemudian kan translisannya banyak sekali kan, ribuan. Nah, semua itu menjadikan kejadian di tempat yang awal. Bukan kebetulan, ya. Tetapi kalau kita nanti mempelajari pandangan-pandangan mereka, sebenarnya banyak orang yang bilang kejadian ini, ya, ini sebenarnya hanya ditempatkan saja di depan. Sebenarnya itu bukan peristiwa yang awal. yang para teolog yang menyebut diri mengakui Hellenistik berkata bahwa yang ada di depan itu kitab Keluaran. Karena bagi mereka teologi yang benar dimulai dari teologi penebusan, bukan penciptaan. Sehingga untuk mendukung penebusan ini dibuatlah penciptaan. Wah, lihat itu buku-buku teologi perjanjian lama, bahkan dalam bahasa Indonesia sekarang sudah banyak yang berkata, ya, jadi teman-teman supaya jangan main pelan aja. Mereka katakan bahwa penciptaan itu sebenarnya sebagai pelengkap bagi penebusan. Kelihatannya keren ya, tapi ini sudah penyelewengan. Karena penebusan itu mereka katakan itu baru terjadi, ya. Maka ada yang membuat credo. Ya coba sebisa mungkin saya bisa sebentar saya coba cari ya. Ada satu credo yang sangat ngetren, ya, yang mereka katakan seperti itu. Iya, di mana itu ya? Pasal 26, Ulangan pasal 26, ya, tapi kok saya lupa ayatnya ya. Ya. Jadi di sana dikatakan, coba teman-teman, ketika anak-anakmu berkata, ya itu pasal berapa ya? Sebentar. Saya lupa kredo itu. Jadi ternyata di sana mereka meletakkan inilah sebenarnya isi dari perjanjian lama yang sesungguhnya. Iya, oke. Aduh, saya lupa. Mungkin nanti kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat, oke, oke. Ulangan 26 ayat 5, coba. Ini kredo. Ini pengakuan. Ya. Coba kita lihat. Teman-teman boleh baca Ulangan 26 ayat 5. Boleh baca ayat 5 sampai 10. Silakan gantian ya. Oke. Ya, silakan Ulangan 26 ayat 5. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing, tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu.
Ya, kalau saudara perhatikan, ya, saya saya ingin membuat teman-teman nanti waktu baca buku ada istilah-istilah yang teman-teman dengar dari mana cara berpikir itu, gitu ya. Coba lihat, di situ tidak dimulai dari kitab Kejadian penciptaan. Tadi dimulai bagaimana mereka masuk di Mesir, pembebasan, oke, sampai keluar. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita kan pakai istilah pentateu ya. Pentateu berarti penta lima teukos itu gulungan, 5 gulungan. Itu versinya kita. Karena kita yakin dari Kejadian sampai Ulangan. Tapi bagi sekelompok orang, sebenarnya Kejadian itu tambahan, maka mereka bilang bukan pentateu, tapi ya catat baik-baik, heksateu. Mengapa? Karena mereka berpikir, ya, keluaranlah sebenarnya yang menjadi teologi pertama di alam, bukan penciptaan. Maka untuk apa namanya? Untuk menegaskan, untuk mendukung teologi keluaran ini, maka direkayasalah apa yang disebut dengan teologi penciptaan. Nah, itu kita bisa lihat itu. Sehingga teman-teman bisa bisa perhatikan ini sesuatu yang bisa kita lihat, ya. Maka maka mereka katakan pencipta itu sampiran, itu tambahan. Meskipun secara kitab semua kita mengakui Kejadian adalah bagian yang pertama, tapi bagi banyak orang, sekelompok orang, bahkan mungkin lebih besar bagian orang itu berkata bahwa Kejadian itu tambahan. Itu bukan peristiwa yang sesungguhnya. Apa masih kurang seorang tokoh yang bukunya berjilid ribuan-ribuan, mungkin jutaan halaman, seorang Kalbat berkata bahwa itu bukan peristiwa historis? Masih kurang, enggak kurang juga. Nah itu. Tapi ketika kita lihat, nah itu. Jadi kredo itu, pengakuan itu dimulai dari, ya, apa maksud retelling, ya, retelling. Jadi menceritakan ulang. Nanti kalau anak-anakmu tanya, ngomong lah ya, oh dulu kamu begini 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 begini. Nah itu dia, ya. Tapi ketika kita melihat apa yang sesungguhnya di dalam Alkitab, kan harusnya begini. Dimulai di penciptaan karena memang Allah yang memulai sejarah. Gitu. Ketika kita bicara tentang kitab Kejadian, itu kan asal mula segalanya sesuatu kecuali kecuali Allah. Allah tidak punya asal mula, kan? Nah, itu dia yang kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, Allah berkarya dalam peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam sejarah. Ya, nanti saya akan tunjukkan gambarnya bagaimana kita bisa melihat. Ya, jadi kita lihat dulu pentingnya. Nah, yang ingin saya katakan itu satu kredo, dan yang menetapkan itu adalah para teolog-teolog besar abad 19, abad yang ke-20. Ya, dan itu dinikmati oleh banyak orang sehari-hari ini. Oke, kemudian kita lihat, sorry. Ya, Allah telah menyatakan dirinya sendiri dalam peristiwa kehidupan, ya. Teman-teman, ini satu buku yang sangat baik. Oke. Ya. Dalam peristiwa kehidupan yang nyata, kehidupan manusia sebagaimana yang terdapat di dalam Alkitab. Maka dari itu ahli teologi yang mengusahakan pengenalan akan Allah ini harus mempelajari sejarah. Ya. Jadi artinya begini, Allah itu sudah menyatakan diri dan menyatakan diri di dalam sejarah. Ya, maka setiap kita harusnya belajar dari situ. Itu yang kira-kira dikatakan. Karena arkeologi, oke, ini dia. Jadi ada combine ya antara teolog dan arkeolog. Karena arkeologi merupakan sarana terbaik untuk mempelajari sejarah masa lalu, maka teologi Alkitabiah dan arkeologi Alkitabiah ini merupakan satu pasangan yang bagus untuk bisa menyelidiki itu. Ini kita lihat. Oke. Nah, kita lihat sekarang, ya. Nah, kita lihat yang pertama. Ya, mengapa memang saya nggak memasukkan, tapi kalau teman-teman ikut kuliah interpretasi Genesis, teman-teman akan dapat bagian-bagian itu. Tapi tentu ini saya akan terangkan sesimpel mungkin aja, ya.
Kalau Pak, saudara mungkin, perhatikan, ya, Pak, mungkin sebelum masuk sini dulu, Pak. ya, Eh, Mungkin saya ingin tahu pemahaman yang keliru tadi itu, Pak, mengenai Heksat Theokos itu. Mereka kalau berkata bahwa penebusan dulu baru ada penciptaan. Kira-kira apa yang ya, menjadi pegangan mereka ya? Karena dalam pemahaman saya, bagaimana ada penebusan kalau tidak ada ciptaan? Kan nggak ada yang ditebus kalau belum belum terjadi penciptaan. Apa yang mau ditebus? Sehingga kalau mereka berkata penebusan dahulu, baru penciptaan, itu dalam bagian apa gitu, Pak? Apanya yang dulu ditebus, ya. lalu diciptakan apa itu? Karena kan kita berpikirnya kan lurus-lurus, Pak. Jadi sedangkan mereka itu berpikir kritis, meskipun ada yang benar, ada yang salah. Nah, kalau kita perhatikan ya, jadi sebenarnya nanti teman-teman bisa, saya sebenarnya ada nanti cuplikan itu mungkin saya bisa bisa coba saya share ya, nanti cuplikan, tapi tentu itu mungkin saya akan masukkan jaga. Nah, teman-teman perhatikan, sebenarnya kalau buka bukunya si Christoph Barth itu itu juga disusunnya begitu. Jadi bukan penciptaan dan seterusnya, itu susunannya begitu. Jadi berarti Christoph Barth ini memang ini orang apa ya? Ini kan cucunya Kalbach ya, tapi kemudian nanti itu sampai hari ini terus mengambil seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan, uh, karena mereka katakan sebenarnya penciptaan itu bukan sesuatu yang terjadi di dalam Alkitab, tapi itu adalah saduran. Jadi ada kaitannya dengan mitologi. Ya, jadi ini semua bercampur. Itu sebenarnya adalah mitologi yang kemudian direkayasa. Nah, salah satu yang ditulis, saya jelaskan aja yang penting. Misalnya gini, Abineno katakan begini dalam Kejadian 1 dan 2 itu. Itu bukunya tipis sekali. Saya masih punya buku itu tipis, tapi nanti cuplikannya saya share ke teman-teman. Nah, dikatakan begini, sebenarnya cerita penciptaan itu bukan cerita yang bukanlah peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Tapi peristiwa penciptaan itu ya, itu adalah peristiwa yang kemudian digubah. Jadi kitab Kejadian itu digubah di mana? Di pembuangan. Oke, perhatikan ya. Ini logikanya menarik. Kenapa? Di pembuangan. Oke. Karena bangsa Israel ini di pembuangan mereka kehilangan identitas. Oke. Mereka kehilangan identitas, kemudian mereka bertanya tentang status mereka sebagai bangsa pilihan. Katanya kami ini bangsa pilihan. Perhatikan ketika mereka ngomong bangsa pilihan, ini bukan bicara Kejadian, tapi Keluaran pasal 19 dan seterusnya. Walaupun embrionya di Kejadian 12 kan? Itu. Nah, karena munculnya pertanyaan-pertanyaan ini tentang kami, siapa kami, kok kami dibuang, kok kami diperlakukan seperti ini, katanya kami punya Allah yang hidup. Maka para imam, ini yang disebut dengan teori rekayasa imam, mereka berkumpul kemudian menyusun satu pola penciptaan. Itulah Kejadian. Mereka tulis ya, sehingga mengapa mereka tulis? Karena tujuan cerita penciptaan itu untuk menjelaskan Tuhan sebagai pemilik bumi, perhatikan, tapi sekaligus pemilik mereka, supaya mereka tidak terus jatuh, terus kehilangan identitas. Nah, karena itu maka dibuat penguat, dibuatlah cerita penciptaan itu ya, untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, gitu, yang sanggup membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi lagi-lagi fokusnya adalah perbudakan, keselamatan dari perbudakan di Mesir. Ini peristiwa yang terbesar memang di Alkitab, teman-teman. Nah, kemudian mereka mulai share itu, ya ini cerita apanya. Tapi kemudian mereka instruksi, karena apa? Oh, ada sesuatu yang perlu dilewatkan. Mereka harus menulis Musa, kitab Musa. Mengapa?
Karena Musa itu tokoh legendaris yang dikenal semua kalangan. Maka dibuatlah cerita itu. Jadi, mengapa seperti itu, Pak? Karena mereka katakan, semua bangsa punya mitos penciptaan. jadi, jadi kebenaran penciptaan itu tanda tanya. Maka pertanyaannya bagaimana? Bukan bagaimana Tuhan mencipta, bukan. Ya. Tapi mengapa Tuhan menciptakan? Atau mengapa ada peristiwa penciptaan? Bukan bagaimana atau kenapa, tapi mengapa Tuhan? Kenapa pertanyaannya mengapa? Karena sebenarnya kisah penciptaan itu adalah sebagai apa ya? Sebagai pendukung, penghibur supaya bangsa yang dibuang ini tetap merasa bahwa mereka bangsa Israel. Sekali lagi, alasannya, teman-teman kalau perhatikan, hampir semua bangsa Cina punya versi penciptaan, bangsa Babel punya versi penciptaan. Sehingga karena Alkitab kita berada di tengah-tengah timur dekat kuno itu, maka mereka berkata, ini kan hanya salah satu versi penciptaan. Iya enggak? Jadi logikanya begitu. Jadi itu hanya salah satu versi penciptaan. Nah, bagaimana membuat versi penciptaan ini menjadi lebih akurat? Maka mereka tuliskan. Semua bilang apa kita? Nah, itu ceritanya. Nah, itu. Sehingga mereka buat cerita itu. Maka teman-teman coba deh baca di buku itu. Mereka katakan penciptaan itu sebagai pelengkap bagi penebusan. Itu selalu. Kalau sudah ketemu itu, kita sudah tahu dialog ini sebenarnya alirannya apa. Jadi teman-teman perhatikan ya. Di interpretasi Genesis saya mengajar. Jadi versi penciptaan model ini loh, ya. Kemudian versi penciptaan kitab Kejadian. Jadi memang mirip-mirip, ya. Kalau versi penciptaan di Timur Dekat itu disebut dengan Enuma Elis, ya. Kemudian versi versi air bahnya disebut Epos Gilgamesh. Jadi mirip itu. Maka itu yang mereka katakan kan waktu lalu saya sudah gambarkan bagaimana bangsa Israel itu menyadur, istilah menyadur itu ya, menyadur kepercayaan-kepercayaan kafir di sekitarnya, kemudian disusun. Terus kemudian memang ada proses penyucian, tanda kutip, bukan penyucian seperti yang kita maksud, direvisi dan sebagainya. Nah itu, sehingga memang mau nggak mau itu. Jadi pertanyaan Pak Elvis tadi, mengapa? Iya, karena memang ada banyak cerita versi penciptaan yang akhirnya menimbulkan pertanyaan, ini kitab Kejadian benar apa enggak ya? Maka mereka mulai mencoba membuat cerita. Nah, makanya saya harus sebut nama. Abineno menuliskannya seperti itu. Ada cuplikannya seperti itu. Nanti kita bisa lihat. Jadi bagi kita itu sesuatu hal yang aneh. Tetapi bagi mereka itu satu penelitian kritis yang ya bisa membuat mereka populer. Kan gitu. Semakin kritis, semakin bisa menunjukkan logika, ya. Nah, bisa diterima dan ya tentu ya apa ya nilainya bertambah tanda kutip. Itu dia. Iya, itu dia ya. Jadi memang dari apa yang tertulis itu yang kita bisa coba lihat. Ya nanti saya bisa bagikan apanya dia. Nah itu. Ada lagi mau bertanya silakan. Kalau ada jangan biarkan kesesatan itu berjalan terus. Oke. Ya. Kita lihat. Nah ini dia ya. Jadi doktrin-doktrin perjanjian lama berkembang dalam landscape. Ya, kita tahu landscape sejarah Timur Dekat kuno, suatu lingkungan yang membentuk teologi Alkitab. Ini betul ya. Tapi pertanyaan kita, apakah apa yang terdapat di Alkitab itu disadur? Ya. Jadi kalau teman-teman membaca literatur
misalnya yang dikarang oleh Wenham gitu ya, itu di dalam buku itu dalam bahasa Indonesia loh. Waktu lalu saya sedang mengajar apa namanya, sorry, interpretasi kejadian. Kemudian saya lihat di Facebook itu ada yang jual buku itu. Wow, harganya nggak mahal, 70.000. Dan saya punya. Akhirnya di dalam buku itu ya kita bisa menemukan paralel-paralel yang luar biasa ya antara apa yang terdapat di dalam Alkitab kemudian apa yang terdapat dalam kitab kuno. Itu menarik sekali. Nah, berita PL bergema dalam konteks sejarah Timur Dekat kuno sama seperti Yesus Kristus ya. Sama seperti Yesus Kristus mengambil rupa manusia tanpa kehilangan keilahiannya, demikian juga pesan PL mengambil bahasa dan bentuknya dari dunianya tanpa kehilangan teologianya yang khas. Ini yang harusnya kita katakan. Artinya, kita berada di tengah-tengah atau di tengah-tengah situasi itu, tapi kita tidak tercemar. Sama halnya seperti teologi yang berada pada landscape sejarah Timur Dekat kuno, tapi dia memiliki keunikan yang tidak sama dengan teologi-teologi bangsa-bangsa. Ya, tapi kan kalau cara berpikir yang logis, yang bersifat sementara kan memang harusnya kan gitu ya. Ya, mungkin kita berpikir ya ini mungkin diambil dari bangsa Kanaan kah, dari bangsa ini kah, dari bangsa ini kah. Makanya ya kalau saudara perhatikan ya contoh ya, banyak ya. Kalau teman-teman baca buku-buku itu sebenarnya kok istilah Lewi ya, istilah apa namanya pembagian jatah Lewi yang tidak punya pekerjaan dan sebagainya itu bukan hanya ada di Israel, tapi itu juga terjadi di bangsa-bangsa. Ada banyak kemiripan itu, ada banyak keserupaan tanda kutip. Coba misalnya contoh ya, waktu waktu kapal atau ya kapalkah itu terlalu besar kalau kapal ya atau perahu kapal ya, kapalnya Yunus itu di badai. Coba perhatikan. Iya enggak? Apa yang terjadi? Orang-orang kafir yang notabene bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah buang undi kan? Betul ya? Nah, bukankah untuk menentukan apa ini kehendak Tuhan atau bukan, bangsa Israel juga buang undi. Jadi banyak banyak aktivitas, banyak tindakan-tindakan agamawi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sama persis seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, dari persamaan-persamaan ini, apakah seharusnya kita mengambil kesimpulan bangsa Israel menyadur dari bangsa-bangsa atau sebaliknya? Nah, itu dong. Kan harusnya fair ya. Iya kan? Itu banyak sekali. Ya. Di bangsa-bangsa ada nabi-nabi, di bangsa Israel ada nabi. Maka saudara perhatikan, waktu Saul pertama sekali mau menjadi raja, dia dapat tanda-tanda dan seterusnya, kemudian dia lihat nabi-nabi yang mengalami askese dan seterusnya, dan orang berpikir itu nabi-nabi bangsa-bangsa, padahal itu kan orang-orang Israel. Nah itu kita bisa lihat bagian-bagian itu. Nah, maka sebagai bagian dari sejarah Timur Dekat kuno, PL memiliki berita yang paralel dengan konteks. Ya, maksud saya gini teman-teman. Di satu sisi kita memang harus mengantisipasi keunikan dari perjanjian lama. Tapi di sisi lain, ya, ketika kita menemukan paralel-paralel itu, ya, itu bisa sangat memperkaya. Ya, hanya saya nggak bisa karena laptop saya ini agak sedikit lemot. Sebenarnya banyak sekali contoh ya. Kita kan akan kaget misalnya coba kita buka Kejadian yang pasal 5 itu ya. Coba kita lihat Kejadian pasal 5 dan seterusnya ya. Tentang apa? Kan ada banyak pertanyaan. Mungkin nggak ya umur manusia sebegitu besar, sebegitu panjang? Betul ya? Ternyata ketika kita lihat paralel dengan Timur Dekat kuno, apa yang ada di kitab Kejadian itu nggak ada sepersepuluhnya, teman-teman. Umur manusia dalam konteks itu puluhan ribu tahun disebut raja-raja yang memerintah di Asur, di apa di itu semua catatannya.
kan ketika kita nggak tahu ini, kemudian banyak orang bilang, ini mah kejadian 5 ini ada 900 sekian tahun, ada ya Melkisedek sekian tahun, Henok sekian tahun, ya. Ini kayaknya ini direkayasa. Loh, kalau kita bandingkan ini dengan usia di Timur Dekat kuno, ini sekali lagi ini tidak ada apa-apanya, saya ada faedahnya. Maka tidak mengherankan. Sekali lagi itu menjadi wacana yang memperlengkapi kita. Atau boleh saya katakan, paralel-paralel ini sesungguhnya akan memperkaya kita untuk meneguhkan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Itu yang harus kita pegang. Iya kan? Kan banyak orang bilang itu mitos. Loh, tunjukkan aja. Loh, kalau begitu, lihat aja ini. Ini kan nggak seberapa, ini coba kamu lihat ini. Ya. Kemudian kisahnya Nuh, ya ada paralelnya. Kisahnya si Anu, Menara Babel, ada paralelnya. Semua ada paralelnya di situ. Ditunjukkan. Maka, wow, ini berarti betul-betul Alkitab kita itu adalah Alkitab yang membumi, ditulis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Memiliki paralel, tetapi tetap unik. Kira-kira begitu. Terus kita mau bilang apa kalau begitu ya? Ya. Tapi di sisi lain dapat menurunkan derajat hanya sebagai bagian konteksnya. Tentu kita boleh mengambil yang mana yang kita harus ambil ya. Iya. Ini dia, teman-teman perhatikan. Akhirnya mereka katakan, kisah-kisah tersebut memiliki ciri legenda atau perumpamaan. Ya. Seorang penulis namanya, teman-teman boleh searching. Tulis saja Herman Gunkel ya. Legend of Genesis ditulis di situ. Teman-teman bisa lihat. Dia mulai begini. Dia tulis begini. Cobalah orang Kristen membaca kitab Kejadian pasal 2 dan pasal 3. Kira-kira itu kisah fakta, kisah nyata atau mitos? Atau legenda? Karena di mana ada suasana seperti itu? Ada pohon pengetahuan, ada pohon ini, ada sungai, ada dua manusia gitu ya. Perhatikan seperti kita nonton Disneyland ya. Kemudian ada binatang-binatang, tapi kemudian ada binatang yang bisa bicara. Ya kan? Hari ini kan tontonan-tontonan kan banyak binatang yang bicara kan? Nah itu. Jadi mereka katakan, bukankah ini menjadi seperti ciri-ciri dari mitologi ya? Tapi tentu kita tidak menerima itu. Ya, bertujuan menggambarkan pengalaman setiap orang. Jadi bukan karena itu peristiwa yang sesungguhnya. Oke. Kemudian memiliki pengajaran. Ini yang kita perhatikan. Ini yang kita lihat. jadi apa ya? Cerita. Nah, maka kita harus mana yang benar? Teman-teman coba kasih masukan. Alkitab kita itu story atau history? Kan tinggal tambah his ya. Coba kira-kira kalau saudara perhatikan ya, apa yang terdapat di dalam Alkitab kita, ya misalnya kitab-kitab ya. Alkitab itu history atau story? History, Pak. History. Yeah. Is history. Ceritanya. Itu terjemahan bebas Pak ya. Oke. Iya. Tapi coba ya perhatikan ya. Makanya saya pikir terlalu banyak orang yang yang salah ngomong gitu ya. PL itu nggak menarik, panjang, nggak karuan bentuknya. Ya. Tapi sesungguhnya nggak gitu. Ya. Oke. Nggak apa-apa, kita bilang history. Ya.
Nah, coba lihat ini. Cerita adalah genre pilihan zaman kuno yang lebih tertarik pada apa yang dimaksud peristiwa daripada mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi lebih mengedepankan bukan apakah itu fakta atau tidak, tapi pada apa yang ingin ditampilkan kira-kira itu. Itu kan cerita. Oke. Kisah-kisah dalam Alkitab adalah inkarnasi abadi dari iman Israel dengan cara memandang dunia. Nah, jadi kalau kita katakan itu hanya histori, ya bagus ya. Tapi ketika kita tiba pada membaca kisah itu, histori itu, kita juga harus tiba pada kesimpulan. Jelas selain histori, dia story juga. Kita meninjau story-nya dari mana? Dari cara menampilkan histori itu. Dari cara memaparkan peristiwa-peristiwa itu, maka dipakailah salah satu cara yang disebut dengan story, cerita. Teman-teman perhatikan, mengapa saya katakan ya enggak, maksud saya betul yang teman-teman katakan enggak salah. Tapi coba perhatikan. Salah satu kelebihan di dalam kitab Kejadian, jadi saya punya bukti ya. Maksudnya kita bukan beradu argumen, bukan, tapi maksudnya ini masukan sekali kita mengisi. Teman-teman perhatikan. Salah satu pembuktian di dalam kitab Kejadian, itu yang saya sebut tadi. Ada retelling. What is the meaning retelling? Retelling itu menceritakan kembali. Satu generasi ceritakan dari menceritakan, kemudian orang menceritakan, anak-anak menceritakan sampai coba teman-teman perhatikan. Bagaimana mungkin, saya kasih bukti yang lebih kuat lagi ya. Jadi histori ya, tapi bagi saya juga itu story. Lihat perhatikan. Bagaimana mungkin Musa yang hidup ratusan tahun kemudian dari akhir kitab Kejadian itu, teman-teman perhatikan, akhir kitab Kejadian sampai Keluaran di mana Musa lahir itu 400 tahun. Jadi berarti belum dihitung sampai kepada kitab Kejadian, itu mungkin bisa 2000 tahun ya. Saudara perhatikan. Bagaimana dia bisa menuliskan itu kalau tidak ada retelling? Teman-teman kan katakan, itu kan inspirasi Allah, ya udah kita nggak usah perlu diskusi lagi kalau sudah begitu. Tapi kan harus ada jembatan emasnya, jembatan untuk, maka teman-teman perhatikan, ada apa teman-teman, kalau kita sudah belajar dalam bahasa Ibrani apa yang dimaksud dengan toledot. Toledot itu kisah, riwayat, silsilah yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Maka kuat sekali teman-teman. Kita sulit ya. Bagaimana bangsa pilihan ini sejak awal sebelum dipilih jadi bangsa pun itu apa ya? Mereka punya kemampuan yang luar biasa ya untuk menalar, untuk mengingat, kemudian untuk menceritakan kembali semua kisah itu. Dan ini salah satu sumber yang saya sangat percaya. Ini sumber yang dipakai Tuhan untuk kemudian diingat oleh Musa. Kemudian tentu dalam ilham Roh Kudus. Itu fondasi yang kuat. Oke. Pembuktian yang ketiga kalau teman-teman perhatikan, apa? Saudara bisa lihat kisah-kisah di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu begitu menarik, luar biasa. Ya kan? Maka terlalu naif, terlalu bodoh orang berkata PL itu tidak menarik. Buat saya, cerita apa yang tidak bisa kita olah dari PL? Pahlawan, hero, orang yang menjengkelkan, orang yang kayak apa, itu ada bentuknya di dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi bahkan kalau kita perhatikan, kenapa cerita? Karena kisah yang dijelaskan di dalam Perjanjian Lama itu manusiawi sekali. Banyak orang terkagum-kagum kepada Abraham. Iya kan? Ya memang pantas karena dia bapak orang yang beriman. Tapi ketika
Ya kita simak, kita telusur siapa Abraham itu. Ternyata dia tidak bedanya dengan Pak Elvis, Pak Amos dan saya dan teman-teman penyembah berhala dulunya. Terikat begini-begini segala macam. Nah, juga. Jadi ya, saya ngerti mengapa teman-teman jawab histori. Karena kita sedang ingin mempertahankan bahwa ini memang fakta. Betul. Tapi cara menyajikan fakta itu menurut saya yang saya pahami dari bagian itu, ya dia harus ceritakan dengan menarik. Maka peristiwa dalam PL yang kita betul sama-sama berkata bahwa itu histori, peristiwa-peristiwa itu bisa menstimulus kita. Itu dia, ya kan? Maka menarik sekali. Ya, ini dia ya. Cerita membuat manusia lebih manusiawi dengan memperbesar kesadaran mereka tentang dunia indra dunia yang tidak dapat dirasakan. Cerita menenangkan, menginspirasi, memotivasi, menyegarkan, membuat kagum. Ya, jadi kalau kita baca sebenarnya ya luar biasa menurut saya sih kalau ya toh, mulai dari sejak awal bagaimana ya kan kita begitu buka Alkitab halaman pertama kita sudah bertemu dengan Allah, kemudian kita bertemu dengan mukjizat penciptaan, kita bertemu dengan Adam dan Hawa, bagaimana mereka di taman dan seterusnya. Itu menginspire menurut saya ya. Jadi membuat semua kagum ya. Cerita adalah tentang hidup, bukan tentang waktu. Ya. Kalau ada orang yang selalu memperdebatkan kapan penciptaan itu dimulai, kapan terjadi, tahun berapa, sampai babak belur sana sini, nggak ada gunanya. Iya nggak? Nanti kita tanya sama-sama aja di surga. Iya Pak, ya Tuhan, tahun berapa ya Tuhan cipta? Nanti aja. Ngapain menghabiskan waktu? Tapi bukti yang paling penting bukan kapan, ya. Tapi apa yang menjadi bagian dari penciptaan itu? Dia membingkai, ya toh? Ia membingkai satu bagian kehidupan pada satu waktu, memotong semua yang lain sehingga audiens dapat berkonsentrasi pada sebelumnya. Nah itu, maka ini saya pikir yang bisa kita lihat. Oke, oke, ya. Nah ini kan sekali lagi saya bukan berarti menganggap ini tidak penting. Bukankah kisah dalam Alkitab itu indah? Ya betul. Ya. Sekali lagi itu indah. Tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Tidakkah itu penting bagi kita? Ya, itu benar-benar terjadi. Jadi kita bisa combine. Pertama memang kita harus jawab itu histori. Tapi bagaimana menyajikan histori itu? Ya, itu tentu adalah juga story. Ya. Nah sekarang ini cerita yang kedua, kisah yang kedua. Helgesis, sejarah keselamatan. Nah kalau kita memperhatikan teman-teman, maka seperti yang saya katakan tadi, yang tidak sepakat dengan penciptaan itu, mereka memang langsungnya fokus kepada kitab Keluaran. Karena mereka katakan kitab Keluaran inilah sebenarnya yang menjadi apa ya, drama terbesar di dalam Alkitab, drama tentang penebusan Allah di dalam Alkitab. Ya. Yang kita lihat. Ya, ini kita bisa lihat ya. Kemudian, nah ini Helge Sister. Teman-teman di dalam, maaf kalau saya pakai bahasa Jerman. Jadi di dalam bahasa Jerman itu ada dua istilah. Satu historie, betul-betul memang ya teman-teman yang bisa itu historie bacanya historie gitu ya. Kemudian yang kedua itu Geschichte. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang sejarah itu ada dua kata yang dipakai. Ya. Historie itu sama dengan
sejarah ya. Sejarah yang betul-betul terjadi. Nah, ini kita lihat ya. Helgesisme yang dapat berarti sejarah keselamatan atau salvation history atau sejarah kudus adalah konsep yang bersifat alkitabiah. Artinya Allah yang bertindak di dalam sepanjang sejarah umatnya untuk melaksanakan tujuannya menebus umat manusia. Ya. Nah, tetapi apakah konsep Helgesisme yang dipakai oleh teologi historis sesuai dengan pandangan Alkitab? Ya, ini kita perhatikan. Nah, ini dia ya. Nah, teman-teman perhatikan yang saya katakan tadi, di dalam bahasa Jerman itu ada dua kata. Nah, kenapa kita harus pakai bahasa Jermannya? Karena memang sumbernya dari sana ya, gitu ya. Jadi apa ya? Semoga orang Jerman tidak mengerti bahasa Indonesia. Sebenarnya gudang liberalnya teologi itu ya di sana kan gitu ya. Ada salah satu nama sekolah yang disebut dengan Bingen gitu ya. Itu ya kalau mau berguru hal-hal yang liberal kira-kira. Nah, kalau saudara perhatikan, ya ada dua pengertian. Jadi yang mereka pakai itu historie gitu ya. Itu sejarah faktual. Tetapi waktu mereka bicara tentang sejarah di dalam Alkitab, mereka nggak pakai itu. Ya, mereka nggak pakai itu. Tapi mereka pakai yang di bawah. Ya. Lah terus apa masalahnya? Kalau mereka pakai, misalnya ya, contoh ya. Jadi ketika mereka bicara tentang kejatuhan, mereka pakai Geschichte. Oke, satu. Ketika mereka bicara tentang kebangkitan Kristus, mereka pakai Geschichte. Dan peristiwa-peristiwa fundamental lainnya mereka pakai Geschichte. Nah, kalau itu mereka pakai Geschichte dalam pengertian bahwa misalnya kejatuhan itu seperti sejarah ya, atau di atas sejarah atau cerita belaka atau dimensi iman, maka Alkitab tidak punya landasan yang kuat lagi. Ya dong? Misalnya ya, contoh ya, kan ini pernah kita bahas ya. Kalau kejatuhan itu sebenarnya bukan peristiwa yang betul-betul terjadi. Efeknya kan bukan hanya pada kejadian, efeknya kan sampai kepada penebusan Kristus. Misalnya kalau Adam itu hanya bersifat etiologi, bukan peristiwa yang sesungguhnya, bukan apa namanya, bukan pribadi yang sesungguhnya, ya kan? Maka kan tidak pernah ada manusia yang jatuh. Kalau tidak pernah ada manusia yang jatuh, untuk apa keselamatan? Maka apa yang ditulis oleh Paulus? Apa itu istilahnya? Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Adam yang terakhir berarti nggak perlu. Kita lihat ya. Nah itu sehingga ini bisa menimbulkan. Nah ini jadi kita bisa berhati-hati. Nah teman-teman perhatikan uh, ini yang menjadi dasarnya ya. Ini yang menjadi dasar pemahaman mereka. Coba teman-teman lingkaran yang seperti itu teman-teman lihat. Jadi bagi para teolog yang tidak percaya Alkitab adalah firman Allah, oke, teman-teman bisa perhatikan, mereka memandang sejarah itu sebagai sejarah yang tertutup. Ya. Kira-kira ini gimana kita lihatnya? Artinya, semua yang ada di dalam sejarah itu sebenarnya terjadi karena sebab akibat. Tertutup, nggak boleh lagi ada yang campur tangan, termasuk Tuhan nggak ada campur tangan di sini. Jadi itu sudah seperti mesin aja berjalan begitu. Ya. Dan di dalamnya itu ada kata skepticism, coherence, dan analogi. Nah, terbalik, kalau teman-teman bisa bayangkan lingkaran ini kemudian ditarik, dia akan jadi linear.
Ini sebenarnya yang dijelaskan oleh Alkitab dari ujung ke ujung sampai pada tujuan Allah. Tapi bagi mereka itu harus ditutup. Apa yang ingin mereka antisipasi? Kalau sejarahnya tertutup, berarti tidak lagi ada campur tangan Allah di dalam sejarah. Satu, tidak ada lagi yang namanya interupsi di dalam sejarah yang kita kenal dengan mujizat. Tidak ada. Tidak ada lagi yang namanya adikodrati. Tidak ada. Yang ada semua adalah hukum alam. Dan penentu dari sejarah ini bukan lagi Allah, tapi manusia yang hidup di dalamnya, yang terjadi, yang mengikuti peristiwa, yang mengikuti alur sebab akibat. Ini yang kita lihat. Jadi, wah, gimana ini kalau gini ya? Nah, ini maka kita bisa lihat. Nah, apa yang dimaksud dengan skeptis? Ini dia. Skeptis, koherens, dan analogi. Skeptis berarti membaca Alkitab seperti mitos kuno lainnya. Itu artinya koherensi berarti setiap peristiwa memiliki sebab alamiah dan historis. Kemudian analogi, ya. Jadi gini, teman-teman, ini analoginya menarik. Semua peristiwa yang ada di dalam Alkitab itu benar. Perhatikan ya, bisa dicatat dalam pikirannya, atau saudara mau catatkan silakan. Semua peristiwa yang di dalam Alkitab itu bisa dikatakan benar kalau peristiwa itu punya analoginya dengan peristiwa sekarang. Masih ada nggak orang yang bangkit dari kematian hari ini? Contoh ya. Ya, maka kalau ada, berarti peristiwa kebangkitan itu betul. Ya. Masih ada lagi kisah seperti di Taman Eden atau kisah air bah, kisah perjalanan, kisah apa mujizat-mujizat yang terjadi di dalam Alkitab itu hari ini. Kayaknya masih ada ya. Karena banyak juga orang pembuat mujizat kan hari ini ya, betul ya? Banyak kan? Dan pembuat mujizatnya ya terserah lah mau itu benar apa enggak. Tapi maksudnya analoginya seperti itu. Jadi kalau pokoknya kebenaran Alkitab itu atau peristiwa-peristiwa dalam Alkitab itu ditentukan apakah dia memiliki analogi peristiwa sekarang. Maka lagunya Dokter Niko itu saya pikir benar ya, mujizat masih ada. Berarti kalau mujizat masih ada, apa yang mujizat di dalam peristiwa Alkitab itu kan bisa benar. Jadi lucu ya. Yang menentukannya apa? Yang menentukan peristiwa hari ini. Kalau peristiwa hari ini misalnya terjadi di Sorong seperti yang ada di Alkitab, maka peristiwa di Alkitab itu benar. Tapi kalau tidak ada, maka itu dipertanyakan. Itu dia, ya. Padahal ketika kita melihat, ya, supaya kita jangan keliru, jangan terbawa arus. Padahal kalau kita memperhatikan ya, semua fenomena, semua peristiwa di dalam PL itu rasa-rasanya, tanda kutip, coba teman perhatikan, sudah tidak terjadi hari ini bukan karena ini, karena ada alasan yang mendasar. Ya kan? Kan Pak Elvis nggak perlu dapat mimpi lagi untuk tahu firman Tuhan kan? Nggak perlu ada teofani lagi supaya tahu siapa Yesus kan, betul ya? Semua yang kelihatannya agak ganjil, agak apa ya? Makanya ada orang yang bertanya ke saya. Mereka bilang, "Pak, kenapa ya di PL itu begitu peristiwa-peristiwa itu spektakuler luar biasa, kok sekarang nggak terjadi lagi ya kira-kira?" Terus teman-teman bisa jawab itu gimana?
Kemudian kita berpikir, oh iya ya, kalau begitu zaman sekarang ini berarti sudah lebih rusak dong, atau sudah lebih bagaimana gitu. Allah tidak campur tangan lagi. Bisa jadi ada jawabnya seperti itu kan. Kira-kira bagaimana kita jawab? Itu kan coba sampai batas tertentu semua berakhir. Maka orang yang sampai hari ini tergila-gila dengan nubuatan, dengan suara Tuhan yang audible, dengan mimpi-mimpi itu orang yang tidak mengerti Alkitab menurut saya. saya agak sadis ngomongnya. Karena orang berlomba mencari hal-hal yang aneh, bahkan menghalalkan banyak cara, ya. Tapi kalau kita perhatikan kenapa sebenarnya? Kan dasarnya kan kuat sekali. Coba teman-teman perhatikan. Mengapa akhirnya itu sudah tidak lagi terjadi? Karena ada apa yang kita kenal dengan progressive revelation. Jadi cara Allah menyatakan diri itu secara bertahap, sesuai dengan konteks dan waktu, sesuai dengan kondisi, ya, sampai kepada klimaksnya di dalam diri Yesus Kristus. Kemudian kanon tutup, maka semua itu tidak lagi dibutuhkan. Ini cukup. Ya toh? Maka kita tidak lagi perlu berkata, wah, hari ini saya nggak mendengar suara Tuhan. Tapi ketika saudara bilang nggak mendengar suara Tuhan, saudara sedang maksudkan audible. Ya, ini dia kan ada di sini. Ya, kan kelompok-kelompok karismatik ekstrim kan begitu. Tapi ketika kita mengerti bagaimana Tuhan berbicara dalam sejarahnya secara progresif, berkembang, ya kan, kita itu di Ibrani ada penyataan Allah yang bersifat berkembang itu, kemudian final di dalam Yesus Kristus, dan kitabnya sudah tutup, ya, maka tidak ada lagi ilham. Yang anehnya ada orang yang ambil ayat tertentu, oh itu ada ilham itu, gitu. Nggak ada. Sorry, nyinggung-nyinggung ini. Ini yang kita. Tapi sesungguhnya itu nggak betul. Ya itu sudah selesai. Nggak ada Alkitab kelas 2, nggak ada ilham nomor 2, nggak ada. Cuma satu. Ya itu kira-kira. Jadi analoginya gitu. Kalau tidak terjadi hari ini kan luar biasa ya. Kalau tidak terjadi hari ini, berarti itu dulu tidak terjadi. Jadi ukurannya sekarang. Itu analogi maksudnya. Kalau dulu ada orang yang dibangkitkan Elia dan Elisa, kalau dulu ada janda yang terus ada minyak terus dan seterusnya, ya. Tapi kalau sekarang itu tidak terjadi, berarti yang dulu itu rekayasa. Kira-kira gitu. Iya kan? Wow. kayaknya kita habis-habis gitu ya. Nah, oke lah. Kenapa? Oke, kita lanjutkan ya. Nah itu. Iya, ini dia. Jadi tidak ada lagi mujizat karena lingkarannya tertutup. Ya, itu yang kita lihat. Oke. Ya, nah kalau kita bicara tentang koherensi itu sebab akibat. Ya, artinya hukum yang tidak berubah, ya kan? Nah di dalam buku Etalineman itu kan dia mengkritisi Baruch Spinoza, ya, dia mengkritisi Wismawadi Wahono, dia mengkritisi Abineno, dia mengkritisi seperti itu, luar biasa. Seolah-olah kalau ngomong, dia katakan gini, seolah-olah kalau bicara tentang hukum alam, berarti itu hukum di luar Tuhan. What? Yang menciptakan alam ini siapa? Ya. Jadi kalau hukum alam itu berarti sesuatu yang tetap dan di dalamnya tidak perlu campur tangan Tuhan. Ya misalnya sekarang ada pagi kan, karena tadi ada subuh di Sorong, ada subuh di Surabaya. Nanti akan ada siang, karena ada pagi, malam, seperti itu. Tapi pertanyaannya,
Apakah dalam keteraturan hukum alami ini tidak ada campur tangan Tuhan? Ya kan? Kenapa saudara bisa tiba-tiba menerima curahan hujan? Atau tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada apa? Loh, apa itu kebetulan? Ya kan tidak. Ada pemilik yang dengan ya. Nah itu dia. Implikasi koherensi tidak ada campur Allah dalam tangan Allah dalam ya. Nah, itu dia ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau bicara analogi seperti itu, kalau tidak terjadi di masa lalu, tidak terjadi di masa sekarang, maka jadi kelihatannya pemikirannya simple, logis, tapi ingat yang terakhir, tidak alkitabiah. Ya, nah itu dia. Nah itu yang kita bisa lihat. Mungkin ketika kita bertemu dengan orang-orang tertentu mungkin, tapi ketika kita membaca literatur kita akan bertemu seperti itu. Ya, nah, ini oke, ini yang kita bisa lihat. Nah ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi kemudian mari coba kita lihat apa yang kita bisa lihat dari bagian-bagian itu, sehingga itu akan menolong untuk kita bisa lihat apa yang terjadi, ya toh. Nah sekarang coba kita lihat misalnya apa sih yang dikatakan oleh Alkitab tentang sejarah. Oke, sebentar tak lihat spill filenya. Ya, oke. Sudah kelihatan? Oke. Ya, saya pikir sudah ada beberapa kali saya menyinggung ini ya. Jadi ketika kita bicara tentang sejarah menurut Alkitab, teman-teman masih bisa bayangkan tadi lingkaran tadi? Oke. Sekarang lingkaran itu dibuka. Jadi kalau siklus, cycle gitu ya, maka kalau sejarah menurut Alkitab berarti itu harus linear. Jadi lingkaran tadi dibuka. Artinya sejarah itu terbuka, kemudian linear. Jadi sejarah itu adalah sejarah yang dimulai dari titik di mana Allah memulainya dalam kitab Kejadian sampai pada akhirnya nanti. Nah, kemudian kalau itu terbuka kan, berarti mulai dari permulaan sejarah sampai akhir sejarah, ya Tuhan intervensi, Tuhan bebas di dalamnya. Ya. Kemudian nah ini dia ya. Sejarah yang sesuai dengan tujuan Allah itu bersifat progresif, ya. Kemudian selektif. Maka kita harus katakan memang Alkitab adalah dibangun di atas sejarah, tapi Alkitab bukan buku sejarah. Ya. Jadi ya seperti itu. Karena memang kalau dia buku sejarah kan semua info akan ada di dalamnya kan. Kita tidak menemukan sejarah sekuler di dalam Alkitab. Sejarah-sejarah yang lain yang tidak dicatat. Kita tidak menemukan Napoleon Bonaparte di sana. Kita tidak menemukan Patimura di sana, tidak menemukan ini dan itu di sana. Ya kan? Karena memang dia bersifat selektif. Kenapa? Karena sejarahnya adalah sejarah keselamatan. Ya, kalau kita baca Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 itu jelas. Ya, tujuannya satu. Semua itu ditulis supaya kamu percaya
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat. Dan olehnya kamu memperoleh hidup yang kekal. Kira-kira itu. Jadi, maka teman-teman perhatikan, kemarin ya ada pertanyaan ya, walaupun ini pertanyaan mudah-mudah menurut saya. Di kelas, Pak, waktu Kain itu diusir, dikasih tanda, gitu. Loh, dia akan takut sama siapa? Gitu ya. Atau dikatakan dia sudah menikah, terus istrinya siapa? Kan gitu. Saya sih tertawa aja. Kemudian saya berbalik bertanya, kira-kira menurutmu anaknya Adam itu hanya Kain dan Habel? Menurut saya bilang. Nah, kalau ketika dia sudah mulai menjawab, oh tidak, itu dia jawab. Jadi memang ya, kalau boleh saya katakan itu saling kawin mengawin pertama sekali ya, itu memang terjadi dalam konteksnya. Tapi kemudian siapa manusia yang ditakuti oleh Kain? Ya jelas, karena kita seringkali kan memakai kacamata kuda waktu baca Alkitab. Tahu ya kacamata kuda ya? Kalau kacamata kuda kan gini, berarti hanya itu kan. Padahal sebenarnya ada begitu banyak. Kalau ketika kacamata kuda itu kita bukan kan berarti kan masyarakat sudah banyak ya yang memang ketika kita mengikuti cerita Alkitab terkesan bahwa hanya itu karena memang apa ini dia bersifat selektif ya ini yang kita perhatikan. Oke. Ya, ada sejarah sekunder. Saudara bisa lihat bagian-bagian itu ya. Kemudian yang kita lihat lagi, oke, sorry, udah double ya. Nah, adalah sejarah linear. Ini dia, teman-teman. Oh, ternyata saya buka di sini. Oke, ini dia. Jadi tadi kalau lingkaran ya, siklus, cycle, ya. Jadi mutar begitu. Tapi ketika kita lihat di Alkitab seperti ini, ya, mulai dari di mana Tuhan menetapkan, kan kata yang menetapkan mulai di mana misalnya? Beresit, ya, itu permulaan detik, permulaan waktu, ya, hari bulan itu terus. Disitulah Allah mulai menetapkan sejarah bagi manusia. Sampai pada akhir kesudahannya, nah kan dia bisa dong. Ini kan gini, iya dong. Kalau tadi cycle nggak boleh ada intervensi itu. Sehingga ini bisa memberi pemahaman bagi kita. Jadi Allah yang menetapkan, ya, Allah yang bekerja dalam sejarah, Allah juga yang ada pada tujuan sejarah itu. Oke, ya, ya, ini memang gambar ini saya ambil dari buku-bukunya si John Bright gitu ya. Sejarah dalam Alkitab adalah dibuktikan dengan penemuan arkeologi. Sejarah patriark yang disangkal historis kedudukan oleh arkeologi. Sejarah Alkitab dibuktikan dengan banyaknya unsur-unsur sejarah di dalamnya. Salah satu tanda di dalam Alkitab, teman-teman, banyak kronos. Teman-teman tahu ya kronos itu urutan. Ya. Kok teman-teman bisa tahu ya? Misalnya air bah berapa lama, sekian grama, ya. Kemudian tahap-tahapannya bagaimana. Itu kan ada tertulis dengan jelas. Bukankah ini menunjukkan bahwa itu fakta? Kemudian kita tahu masyarakat Israel berjalan 40 tahun lamanya, berputar-putar di padang gurun kurang lebih 28 tahun. Itu ada peristiwanya. Ada kronosnya. Ya. Saya nggak tahu, saya pernah cerita.
Eh, satu kali bangsa Israel ini sebenarnya, kalau saya sudah pernah cerita, tolong kasih angkat tangan supaya saya tidak mengulangi. Satu kali bangsa Israel ini diselamatkan oleh satu dokumen. Apa saya sudah pernah cerita ini? Sorry, saya belum lihat tangan. Belum ya? Nah, saudara perhatikan. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pasca pembuangan. Oke, perhatikan ya. Pasca pembuangan, waktu itu pemerintahan yang memerintah itu adalah sorry, siapa itu? Sesudah Kores ya, Ahasveros. Perhatikan ya. Nah, teman-teman perhatikan. Waktu itu kisahnya itu ada di dalam kitab Esra. Ya, Esra, Nehemia pasal 1 sampai pasal 4. Saudara perhatikan. Menarik banget itu kalau kita ekspos ya. Ya kan? Nah, kita tahu bangsa Israel ini kan dikembalikan dari pembuangan. Ya. Jadi teman-teman harus apa ceritanya? Pada zaman Kores. Oke. Ada dekrit, ada surat, tulis bla 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 bla, dan digulung dibawa. Kemudian ada perbekalan. Inilah yang kemudian dibawa oleh Nehemia dengan kawan-kawan. Oke. Bahkan dikasih surat jalan karena mereka melewati beberapa wilayah nanti yang dikuasai oleh bupati-bupati. Jadi kalau mereka lewat dikasih surat. Oke. Kemudian mereka membangun. Sudah? Membangun. Nah, seiring waktu mereka membangun, ternyata terjadi pergantian pemerintahan di Persia. Dari Kores, oke, bukan siapa tadi, tapi kemudian ke Darius. Nah, panglima-panglima Darius ini mulai menghasut. Mereka katakan begini, Tuhan, di negeri yang jauh sana, yang sebenarnya mereka itu bangsa jajahan kita, ada satu bangsa yang selalu membuat huru-hara dimanapun mereka hadir. Dan mereka sekarang sedang membangun satu tempat ibadah. Tolong Tuhan hentikan pembangunan itu. Ini pakai versi cerita saya, tapi ini ada di Alkitab, bukan cerita saya. Ya. Kemudian ini utusan diutus disuruh pergi. Kemudian disuruh hentikan. Ya kan? Disuruh hentikan. Itulah nanti yang terjadi salah satu penyebab di kitab Hagai mengapa berhenti selain bangsa yang tegak tengkuk itu. Berhenti kan? Tapi kemudian mereka tanya, apa alasannya kami berhenti membangun? Oke. Bukankah kami punya dokumen? Wah, mereka mulai pikir. Tapi kan dokumen itu disimpan di kerajaan kan? Akhirnya mereka harus kembali ke Persia, kemudian berunding. Dan mereka katakan begini, ini para pemimpin Israel. Mereka katakan, tolong Tuanku Raja, jangan hentikan pembangunan ini. Karena kami punya dokumen izin mendirikan bangunan, mendirikan gereja Pentakosta, mendirikan gereja di sini. Tapi ternyata ini Raja Darius ini mulai bingung dia. Tapi kemudian dia katakan, tolong buka perbendaharaan raja. Dibuka teman-teman. Dia perhatikan, dibuka. Betul, ada surat keputusan yang bertanda tangan Kores. Saudara tahu? Selamatlah pembangunan gereja. Selamatlah pembangunan bait Allah. Wow, ini kan luar biasa. Artinya apa? Kalau ini fiktif, kalau ini mitos, kalau ini dongeng, tidak mungkin. Ya, jadi kita bisa menemukan itu. Nah, saudara baca yang saya ceritakan itu ada di Esra pasal 1 sampai 4 ya. Kemudian nanti paralelnya dengan kitab Hagai itu seperti itu. Jadi surat keputusan penting itu ada menunjukkan bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi. Ya dong? Kalau nggak ada ya, itu dia ya. Itu dia. Silsilah-silsilah ya. Kronologis peristiwa ada.
Nah, ini yang salah satu yang saya katakan tadi, yang paling terakhir ini. SK, SK 14567. Saudara bisa baca. Ada dokumen-dokumen, ada SK, ada kronologis, ada silsilah. Artinya gini, teman-teman. Ini bukan dongeng. Ini fakta. Tapi kita membuktikannya dengan seperti ini. Dan ada catatannya. Ya, ini yang kita perhatikan. Ya. Kemudian dari bagian itu kita juga bisa melihat karakteristiknya ya. Bersifat kesejarahan, bersifat artistik. Oke. Ini indah sekali ya. Ada kisah Ruth, ada Esther, Daud, Elia, Elisa. Wah, ini kisah-kisah spektakuler. Kemudian kisahnya juga bersifat menghibur. Ya toh? Ada percintaan, ada pengkhianatan, ada penipuan, ada campur. Oh ya, kalau saudara perhatikan, waktu kita membaca satu Raja-Raja pasal 1 itu ya, tentang kisah, ya, akhir-akhir ini kan apa? Akhir-akhir ini kan dihebohkan dengan satu istilah, dinasti politik ya. Sebenarnya saudara bisa bikin tulisan, dinasti politik menurut satu raja-raja. Ya, saudara bisa lihat, itu kisahnya menarik sekali. Ya, anak Mam bernama Salomo di backup oleh oleh Betseba, kemudian apa anak yang lain di backup oleh panglima, oleh imam. Wah, itu saling berebut datang ke Daud, gitu ya, saling memperebutkan kekuasaan. Jadi betul-betul memang anak mama yang dapat pilihan. Apakah itu paralel dengan hari ini? Ya, jangan bukan menyindir, tapi masih dia ya. Salomo itu Salomo itu anak mamanya. Tanda kutip dalam arti dia yang betul-betul dibela oleh Betseba, ya. Tapi saya tentu tidak mau paralelkan karena komentar yang menyakitkan hati seorang ibu akhir-akhir ini menurut saya itu kurang ajar tuh komentar, nggak betul. Ya, itu hal yang tidak Yakub juga nak mama, Pak. Yang menurut saya. Kenapa? Iya betul. Nah, makanya jadi siapa yang berlindung pada mamanya itu pasti menang. Ya, saya nggak tahu Jose Fiona itu anak mama atau anak papa. Ya, kalau kita kan sudah kelewatan ya Pak. Oke, itu dia. Nah, itu ya. Jadi betul-betul sejarah di dalam Alkitab itu ya dia bunga rampai. Jadi kumpulan dari banyak penulis. Ya. Realistis. Kurang apa lagi? Ya, jadi kalau teman-teman mau ceritakan ini, wah ini luar biasa. Itu bersifat penyataan. Oke. Kemudian ya membangkitkan respon. Ya. Nah, jadi sebenarnya banyak contoh-contoh ya. Maka teman-teman sebenarnya kita tidak kehabisan sumber untuk menulis. Banyak sekali tulisan-tulisan yang bisa. Cuman ya apa? Persoalan kita apa? Persoalan kita adalah memulai. Mulai tulis gitu mulainya wah itu susah. Tapi begitu kita mulai selesai, ya kan? Itu kita lihat. Oke. Lihat ada alur ceritanya. Kalau saudara bisa perhatikan itu ya. Kita masih ada 1-2 menit lagi. Oke, kita bisa lihat tokoh pelaku utama. Nah, ketika teman-teman ya, ketika teman-teman berkhotbah, maka khotbah yang cocok itu biasanya khotbah biografi juga cocok. Ya, selain expository preaching, khotbah biografi juga menjadi khotbah yang tokoh-tokoh gitu ya, tokoh-tokoh yang karakter-karakter dari bagian perjanjian lama itu sangat menarik. Saudara mau buat khotbah berseri dengan tokoh-tokoh itu menarik sekali, ya itu banyak dan itu pasti kisah-kisah yang apa ya, kisah-kisah yang menginspirasi. Oke, ini kita lihat. Nah, selain itu ya ini dia. Ya, ini kira-kira beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan. Jadi, landasan yang pertama dari
teologi PL itu adalah sejarah. Ya, ada isu, tapi kita harus berfokus pada sejarah yang menurut Alkitab. Nah, apa yang kita bahas tadi itu pengetahuan kita bagaimana ternyata di sekitar kita ini, khususnya dalam literatur. Kenapa teman-teman? Karena gini, survei sudah membuktikan literatur yang terbanyak hari ini adalah literatur yang ditulis oleh para teolog liberal. Mereka sangat produktif, ya, kalah. Sehingga kalau mereka yang paling banyak literaturnya, maka ide mereka lah yang tersebar dan yang paling berpengaruh dalam dunia akademis. Itu. Sehingga kita bisa melihat bagian-bagian itu. Oke, ini beberapa uraian singkat. Bukan singkat ya, 1 jam lebih ya. Oke, kita hampir habis. Kalau ada komentar, ada pertanyaan?